Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Triandini dengan NIM 192340002, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Basindoda, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mereview materi awal hingga materi akhir mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Untuk itu sebelumnya saya akan menyapa Ibu Jaihan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita masuki ke video materinya. Untuk itu saya sebelumnya mohon maaf apabila ada kejanggalan atau kesalahan dalam saya mengucap. Happy watching. Baiklah, kita masuki saja yang pertama, yaitu ada konsep pengetahuan dan manajemen pengetahuan. Dari konsep ini saya mengambil 3 poin, yaitu ada data, informasi, dan pengetahuan. Baiklah, pengertian data sendiri yaitu merupakan fakta, angka, hal atau kejadian tanpa konteks dan bersifat objektif. Yang kedua ada pengetahuan, yaitu model yang digunakan manusia untuk memahami dunia dan untuk memahami benda-benda atau informasi yang dapat diubah-ubah oleh informasi yang diterima oleh manusia. Kemudian ada informasi, yaitu data yang telah diorganisasikan atau dikelola sehingga mempunyai arti. Informasi sendiri memiliki tahapan-tahapan, yaitu misalnya dari sebuah peristiwa yang terjadi atau kejadian yang telah terjadi dirangkum hingga menjadi sebuah informasi yang layak disampaikan kepada khalayak ramai. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan yaitu suatu proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, mencarikan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Atau secara umum, knowledge management ialah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Sistem manajemen pengetahuan ada 3, yaitu knowledge discovery system, knowledge capture system, knowledge sharing system, dan knowledge application system. Siklus manajemen pengetahuan ada 3, yaitu menangkap atau menciptakan pengetahuan, yang kedua membagi dan menyebarkan pengetahuan, yang ketiga mengakuisisi dan mengaplikasikan pengetahuan. Model manajemen pengetahuan ada 4, yaitu tacit ke tacit, yaitu proses sosialisasi. Yang kedua ada tacit ke eksplisit, yaitu proses eksternalisasi. Yang ketiga ada eksplisit ke eksplisit, yaitu proses kombinasi. Yang keempat ada eksplisit ke tacit, yaitu proses internalisasi. Penangkapan dan kodifikasi pengetahuan, proses menangkap pengalaman dan kepakaran individual di dalam organisasi dan membuatnya tersedia bagi yang membutuhkannya. Kodifikasi dapat dilakukan melalui pemetaan kognitif, pohon keputusan, dan taksonomi pengetahuan. Sharing pengetahuan merupakan salah satu metode atau salah satu langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi, atau perusahaan. Yang kedua, yang selanjutnya ada penerapan pengetahuan, yaitu ada bangun infrastruktur dengan teknologi yang tepat. Yang kedua ada bangun sebuah infrastruktur konseptual dengan tulang punggung yang kompetensi. Yang kompetensi ini maksudnya yang ahli dalam bidangnya. Yang ketiga yaitu buat suatu tempat penyimpan dan hal-hal yang menyangkutnya. Yang menyangkutnya ini maksudnya yang berkaitan. Kemudian ada menciptakan standar tinggi untuk kualitas dan kegunaannya. Dalam suatu organisasi tentunya memiliki budaya. Nah, budaya organisasi sendiri yaitu merupakan suatu hal yang sifatnya mendasar, yang berisi keyakinan, nilai-nilai kebersamaan, suatu yang menjadi karakteristik inti yang diyakini dan dijalankan bersama-sama oleh semua anggota organisasi tersebut. Karakteristik budaya organisasi yaitu individual initiative,
initiative, yang kedua risk tolerance, yang kedua direction, yang keempat ada integration, yang keempat ada management support, yang keenam ada control, yang ketujuh ada identity, yang kedelapan ada reward system, yang kesembilan ada conflict tolerance. Kemudian perangkat manajemen pengetahuan, yang pertama perangkat menciptakan konten. Hal ini dibutuhkan untuk menyalurkan ide-ide baru yang diciptakan. Kemudian ada data mining, merupakan proses pengambilan pola pada data yang akan diproses, lalu outputnya akan berupa informasi yang sangat penting. Kemudian ada blog, merupakan bentuk konten personal internet, semacam diary terbuka atau semacam buku, tempat pengumpulan, atau bukan buku, suatu file yang menyimpan data-data. Kemudian ada perangkat pengelolaan konten, yaitu diperlukan untuk melakukan pembaharuan terhadap informasi. Kemudian ada perangkat berbagi dan penyebaran informasi. Yang pertama ada groupware dan kolaborasi. Groupware ini memiliki software yang membantu kelompok kerja dapat terhubung ke jaringan komunikasi untuk mengelola aktivasi mereka. Yang kedua ada wikis, yaitu software berbasis web yang mendukung konsep pengeditan terbuka. Kemudian ada teknologi jaringan. Kemudian ada yang ketiga, perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Yang pertama ada sistem e-learning. Sistem e-learning ini mendukung jarak kerja atau sistem kerja jarak jauh. E-learning menyediakan dukungan untuk pembelajaran, pemahaman, dan pengertian yang lebih baik untuk pengetahuan baru. Kemudian ada sistem pakar atau expert system. Sistem pendukung keputusan membantu knowledge workers untuk lebih baik mengaplikasikan pengetahuan dalam pekerjaan. Kemudian ada manajemen pengetahuan untuk perorangan. Manajemen pengetahuan perorangan ialah bagaimana cara mengelola pengetahuan perorangan, yaitu pada saat belajar sesuatu yang baru atau mencari informasi yang dibutuhkan. Kemudian pengetahuan perorangan dibentuk oleh pendidikan formal dan non-formal. Namun jika pengetahuan tersebut tidak mampu diingat, tidak dapat diakses, maka orang tersebut akan mengulang hal-hal yang pernah ada, atau dalam hal ini berjalan mundur ke belakang untuk mengumpulkan pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian ada sistem manajemen pengetahuan di perpustakaan. Yang pertama yaitu kreasi ilmu pengetahuan. Yang kedua ada pemanfaatan perpustakaan. Yang ketiga ada layanan yang memuaskan di perpustakaan. Yang keempat, kemahiran transfer pengetahuan yang ada di perpustakaan. Dan yang kelima yaitu transfer pengetahuan yang dilakukan di perpustakaan. Proses terbentuknya masyarakat informasi dan kaitannya dengan industri 4.0, yaitu adalah suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Baiklah, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.